untuk menjawab kerinduan Bapak Ibu Saudara yang rindu mengalami berkat Tuhan di dalam kehidupan saudara beraktivitas sepanjang hari. Dan pagi hari ini saya akan membagikan sebuah renungan firman Tuhan yang saya berjudul 4 cara kerja mujizat yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, sebetulnya saudara dikasihi oleh Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa kita butuh mujizat di dalam kehidupan kita. Mengharapkan mujizat sebetulnya adalah sebuah ekspresi kerendahan hati dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Karena kita menyadari diri kita sebagai manusia adalah makhluk yang terbatas, makhluk yang lemah, bukan makhluk yang superpower, yang bisa melakukan segalanya, yang bisa mengatasi segalanya, yang bisa mengerjakan segala sesuatunya tanpa campur tangan ilahi. Artinya, sebuah fakta menunjukkan dalam semua realitas kehidupan kita bahwa memang ada hal-hal tertentu yang memang di luar kemampuan kita untuk mengerjakannya, di luar kemampuan kita untuk mencapainya, di luar kemampuan kita untuk mengatasinya. Dan karena itu kita mengharapkan suatu kekuatan yang lebih daripada kekuatan yang kita miliki. Kita membutuhkan campur tangan ilahi, kita membutuhkan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, persoalannya adalah bagaimana cara kerja mujizat bagi kita sebagai orang percaya yang bisa kita pelajari dalam Alkitab. Nah, ada 4 cara kerja mujizat yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, mujizat menuntut iman dan percaya dari orang yang membutuhkannya. Jadi ini saya tidak bahas berlama-lama karena semua kita sudah tahu bahwa hampir semua mujizat di dalam Alkitab itu selalu menuntut iman dan percaya dari orang yang membutuhkan mujizat tersebut. Lalu cara kerja mujizat yang kedua, mungkin ini yang belum pernah Bapak Ibu dengar. Mujizat itu ternyata menuntut kejujuran. Dari mana kita tahu hal itu? Ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang, Yesus tidak sekonyong-konyong mendatangkan roti dari surga, lalu kemudian memberikan makan 5.000 orang itu sehingga mereka bisa makan dengan kenyang. Tetapi ada hal yang menarik. Sebelum Yesus melakukan mujizat itu, dia bertanya kepada beberapa muridnya, apa yang ada padamu? Tahukah saudara konsekuensi jawaban daripada pertanyaan apa yang ada padamu adalah kejujuran? Ketika saya bertanya kepada saudara apa yang ada di dalam rumahmu, konsekuensinya adalah saudara jujur enggak untuk memberitahukan semua apa yang ada di dalam rumahmu kepada saya. Kemudian di dalam peristiwa yang lain, di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, misalnya di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-7 tentang minyak seorang janda, di mana ada seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Suaminya itu adalah seorang nabi, ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan dililit hutang. Kemudian penagih hutang datang mengambil kedua anak daripada janda ini untuk menjadi budaknya. Lalu janda ini datang kepada Nabi Elisa untuk mengadukan persoalannya supaya mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi, karena memang ini sudah di luar kemampuan dia, karena dia memang tidak bisa membayar hutang-hutangnya itu. Apakah Nabi Elisa langsung buka dompet lalu menyerahkan uang kepada janda itu? Atau Elisa meminta Tuhan mengubah daun-daun menjadi uang, dahan-dahan kayu menjadi emas untuk membayar utang-utang daripada janda itu? Tidak. Tetapi Elisa berkata kepada janda itu di dalam ayat yang kedua, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Artinya Elisa sedang meminta kejujuran
daripada janda ini untuk memberitahukan sesuatu kepada Elisa apa-apa yang ada di dalam rumahnya. Kalau dia jujur, maka dia akan mengalami mukjizat di dalam kehidupannya. Ternyata kejujuran dimanapun saudara dikasih oleh Tuhan akan membuat orang lebih dipercaya dan akan membuat orang itu akan terhindar dari banyak kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya. Kita lihat di dunia sekuler, di dalam pekerjaan, di kantor, di dunia-dunia usaha, kepegawaian, orang-orang yang tidak jujur, karyawan-karyawan yang bekerja tidak jujur, maka dia tidak akan bertahan lama. Dia akan mempersulit kehidupannya. Kalau dia keluar dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, tetapi dia keluar karena dia punya kasus ketidakjujuran di kantor itu, maka dia akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan di tempat yang lain. Mengapa? Karena orang yang tidak jujur sulit hidupnya. Orang yang tidak jujur sulit untuk ditolong orang. Kurang lebih seperti itu. Dan ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh Amsal pasal yang kedua ayatnya yang ke-7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Jadi Tuhan menyediakan pertolongannya bagi orang yang jujur. Jadi pastikan ketika saudara mengharapkan mujizat daripada Tuhan, saudara benar-benar hidup dalam kejujuran di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, cara kerja mujizat yang perlu saudara ketahui. Mujizat itu adalah sebuah proses. Saudara ingat ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, mereka terlebih dahulu melewati kota Yeriko yang temboknya begitu tebal dan itu menghalangi perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Nah, apakah tembok Yeriko itu langsung roboh ketika bangsa Israel datang ke tempat itu? Tidak. Meskipun sebetulnya bisa saja Tuhan robohkan tembok Yeriko itu dalam sekejap, hanya dengan satu kata, maka roboh. Atau mungkin Tuhan menyenggol saja salah satu bagian sudut tembok itu, maka pasti roboh. Tapi nyatanya Tuhan tidak melakukan itu karena memang mukjizat itu terjadi dalam sebuah proses. Mereka perlu 6 hari untuk mengelilingi kota Yeriko itu 1 kali sehari selama 6 hari. Lalu pada hari yang ke-7 mereka mengelilinginya 7 kali, lalu diakhiri dengan bersorak, lalu baru tembok itu roboh. Artinya apa? Mukjizat adalah sebuah proses. Demikian juga dengan mukjizat perkawinan di Kana. Yesus tidak sekonyong-konyong menyediakan air, menyediakan anggur di pesta itu karena memang sedang kehabisan anggur dalam waktu yang cepat. Tetapi ada proses yang harus terjadi terlebih dahulu sampai akhirnya Yesus melakukan mukjizat air menjadi anggur di pesta perkawinan di Kana. Nah, karena mukjizat itu adalah sebuah proses, maka konsekuensinya yang harus kita ketahui ada 3. Yang pertama, konsekuensinya adalah jangan kecewa. Mengapa? Karena memang mukjizat itu sebuah proses yang terjadi tidak secara instan. Jadi kalau saudara mengharapkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara belum terjadi saat ini, jangan kecewa. Pasti terjadi, jangan kecewa karena memang masih dalam proses. Yang kedua, konsekuensinya adalah jangan mengintervensi mukjizat itu terjadi sesuai dengan waktunya kita. Kita tidak bisa mengharapkan mukjizat terjadi pada waktunya kita. Lalu yang ketiga, karena mukjizat adalah sebuah proses, berarti mukjizat itu kita harus ketahui terjadi berdasarkan waktu dan kehendaknya Tuhan. Waktu Maria datang kepada Yesus menyampaikan persoalan perkawinan di Kana, mereka punya persoalan kehabisan anggur. Jawab Yesus kepada Maria apa? Hai ibu, waktuku belum tiba. Jadi itu tidak boleh terjadi berdasarkan waktunya Maria, harus berdasarkan waktu
dan kehendak Tuhan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, cara kerja mujizat adalah mujizat bekerja setelah kita melakukan bagian kita. Di dalam beberapa kasus peristiwa mujizat di dalam Alkitab, mujizat itu ternyata selalu terjadi setelah kita melakukan bagian kita. Misalnya contoh, ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus sudah 4 hari dalam kubur, yang tentu saja mungkin secara manusia ya sudah busuk, sudah membau gitu ya. Nah, waktu Maria dan Marta datang kepada Yesus, atau Yesus datang memenuhi permintaan Marta dan Maria untuk membangkitkan Lazarus, Yesus tidak membangkitkan Lazarus langsung keluar dari kubur. Tetapi ada satu yang kita lihat dalam peristiwa itu. Terlebih dahulu Yesus berkata kepada Marta dan Maria, angkatlah batu itu. Itu artinya apa? Itu bagian Maria. Angkat batu itu bukan bagian Tuhan, karena itu kita bisa lakukan. Bagian Tuhan adalah membangkitkan Lazarus, bagian Marta dan Maria adalah mengangkat batu. Barulah setelah mengangkat batu itu, melakukan bagian mereka, Yesus melakukan mujizat, membangkitkan Lazarus, bangkit dari antara orang mati. Demikian juga dengan perkawinan di Kana. Yesus tidak sekonyong-konyong mengubah air menjadi anggur. Air menjadi anggur itu setelah pegawai-pegawai pesta itu melakukan dan taat kepada Yesus, melakukan bagian mereka mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Barulah setelah mereka melakukan bagian mereka, terjadilah mujizat. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Saya percaya ada di antara kita yang butuh mujizat saat ini. Dan ketahui bahwa ada 4 cara kerja mujizat. Yang pertama, kita perlu iman dan percaya kepada Tuhan. Kita perlu hidup dalam kejujuran. Mujizat itu adalah sebuah proses, dan mujizat itu terjadi setelah kita melakukan bagian kita. Jadilah orang-orang yang selalu mengalami mujizat di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan. Engkau lihat banyak sekali persoalan-persoalan yang di luar kemampuan kami untuk bisa kami selesaikan. Tapi kami bersyukur ada kuasa dan mujizat Tuhan yang sanggup mengerjakan mujizat itu di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, mujizat itu akan menjadi bagian kami ketika kami percaya kepadamu, ketika kami menantikan waktu dalam kehidupan kami, kami hidup dalam kejujuran dan kami melakukan bagian kami, maka pada akhirnya kami boleh melihat mujizat itu dalam hidup kami. Kalau ada yang belum mengalami mujizat dalam kehidupan mereka, yang sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka tapi belum terjadi, jangan biarkan mereka ada dalam kekecewaan. Biarlah Tuhan terus mereka hidup menurut kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka. Memberkati seluruh jemaat-Mu yang melakukan usaha, pekerjaan, aktivitas sepanjang hari ini dalam kehidupan mereka. Juga memberkati bangsa dan negara kami Tuhan yang sedang berjuang melawan COVID-19, sehingga Tuhan bangsa dan negara kami boleh segera keluar di dalam penyakit virus corona ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Terima kasih sudah bersama dengan saya dalam program Selalu Baru Tiap Pagi. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.